Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita berjumpa kembali, dan di kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah bahasan yang saya beri judul Budak Angon atau Satrio Piningit dan Waktu Kegoncangan Itu Tiba. Waktu kegoncangan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Kabarnya telah sampai kepada kita, disampaikan oleh tokoh-tokoh, pribadi-pribadi yang sangat terpercaya, yaitu dari golongan para nabi, para raja, dan para aulia. Kegoncangan yang dimaksud adalah wujud dari terjadinya perang goib yang terjadi antara pasukan Budak Angon atau Satrio Piningit melawan pasukan-pasukan yang selama ini memiliki kaitan permusuhan secara sejarah, terutamanya adalah tentang utang piutang tahta, utang piutang hak kemanusiaan di masa lalu sehingga masa kita sekarang ini. Pada masa itu, kegoncangan yang terjadi di tanah kita, terutamanya adalah di tanah Jawa, teramat sangat mengerikan, teramat sangat mengiris hati, dan terjadi secara merata di tanah Jawa. Juga di luar tanah Jawa, akan tetapi tanah Jawa akan menjadi pusat yang paling menggemparkan dan yang paling mengiris hati. Demikian yang disampaikan gambarannya oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya, bahwa pada masa kegoncangan itu prihatin yang menungsa di tanah Jawa ini sudah kelantur-lantur, sudah sangat mengenaskan, dan sepertinya sudah tidak memiliki jalan keluar lain selain hanya seperti orang yang menangisi nasib. Entah berapa lama itu terjadi, kita hanya bisa memperkirakan bagaimana rasanya. Paling tidak kita bisa melihat dari apa yang pernah terjadi di negeri kita ini, bagaimana rasanya menghadapi kegoncangan-kegoncangan yang berupa bencana-bencana dan petaka-petaka dunia. Terutamanya adalah bencana-bencana alam. Seperti dulu pernah terjadi di tanah Aceh, di tanah Palu, Sulawesi, pernah terjadi juga di Jogja, dan pernah juga terjadi di Sukabumi berupa gempa-gempa. Kita bisa melihat bagaimana sangat menderitanya mereka-mereka yang berada di dalamnya. Kita yang hanya melihat, atau barangkali ada di antara kita yang pernah ikut di dalam lingkup kejadian tersebut, bisa merasakan seperti apa pedih-perihnya, seperti apa beratnya cobaan yang harus dihadapi. Apalagi kegoncangan yang akan kita hadapi di masa peperangan Sang Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Mudah-mudahan di saat itu kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya, sebab itu adalah sebuah perkara yang mustahil untuk kita hindari.
bagaimanapun usaha yang kita lakukan. Kita harus menghadapinya dan harus menerimanya. Sebab peperangan tersebut sangat penting artinya bagi budak Angon atau Satrio Piningit, dikarenakan di masa peperangan itu hikmah, pintu-pintu hakikat dibukakan untuk beliau sebesar-besarnya. Beliau akan diberikan ilmu-ilmu kerahasiaan yang harus dimiliki oleh beliau demi bekal untuk memperbaiki dan untuk membenahi negara kita ini. Membenahi dan memperbaiki dari segi manusianya dan juga dari segi lingkungannya yang sudah sangat carut-marut, sudah sangat rusak. Pada saat itu, kita memiliki bekal untuk menghadapinya, menghadapi kegoncangan dan kengerian yang ada, yaitu bagi umat muslim perbanyaklah membaca zikir Subhanallahil Kudus atau Subhana Malikil Kudus atau Subhana Kudus. Dan bagi yang lain, barangkali ada amalan-amalan tertentu dari agamanya yang bisa digunakan, silahkan untuk menggunakannya. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan tersebut menjadikan kita terjaga dan selamat serta mendapatkan kecukupan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian dari saya. Kita perlu memperhatikan apa yang disampaikan oleh leluhur kita bahwa waspadalah, elinglah, sebab sak beja-bejane wong lali, luwih beja wong kang eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, lebih beruntung lagi orang yang sadar dan orang yang waspada. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.